Selamat pagi untuk kita semua karena masih dalam suasana pagi ya. Hari ini saya berada di Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangkaraya, program studi budidaya perairan. Di sini kami akan melaksanakan wawancara bersama alumni Fakultas Perikanan Unkrit dengan narasumber Ibu Insinyur Ida Suryani MT. Saya Ibu Tania Saresofa Augusta selaku Kaprodi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan Unkrit. Saya akan memulai wawancara kita pada saat ini. Selamat pagi Ibu Ida. Pagi Bu Tania. Salam. Salam. Ya, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita bersama-sama bisa bertemu ya Bu Ida ya di sini ya. Kita langsung saja Ibu. Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu sebagai alumni di Fakultas Perikanan ini pada tahun berapa? Dan nanti mungkin kesan pertama pada saat Ibu masuk di fakultas ini dan juga mengapa memilih program studi budidaya perairan sebagai tempat Ibu menimba ilmu dan pengetahuan di sini. Silahkan Ibu bisa dijawab. Baiklah, terima kasih Ibu Tania. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang melihat acara kami ini. Saya sangat bersukacita sekali di sini dapat kembali lagi ke kampus saya waktu dulu. Saya melihat betapa banyak kemajuan yang diberikan di tempat ini. Saya adalah alumni pertama pada tahun 1993 saya lulus, dan pada saat saya masuk di kampus ini pada tahun 1987. Jadi sekitar 35 tahun yang lalu hal ini terjadi. Kemudian saya sangat berminat sekali di Fakultas Perikanan, khususnya pada saat itu tidak disebut prodi, tapi jurusan, jurusan budidaya perairan. Nah, mengingat betapa luasnya sungai, kemudian Kalimantan Tengah juga mempunyai laut yang juga potensial untuk usaha perikanan ini. Kemudian pada saat itu juga saya kebetulan lulus dari lulusan budidaya perairan juga, lulus SMA saya seperti itu, sehingga saya hanya melanjutkan untuk mengambil jurusan perikanan lagi. Mungkin itu Bu Tania? Iya. Wah, Ibu sungguh luar biasa ya, sudah berapa tahun sudah lulus, tetapi banyak kesan yang sudah Ibu sampaikan tadi berkenaan dengan mengapa Ibu memilih jurusan prodi budidaya perairan. Saya ingin tahu Ibu, sekarang kesibukan Ibu bagaimana? Saya saat ini bekerja di Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau, menjabat sebagai sekretaris dinas. Wah, sungguh luar biasa juga nih Bu, kesibukannya sangat padat sekali ya. Pasti bolak-balik ya ke daerah ya untuk melakukan pekerjaan. Iya, betul. Tetapi ya lebih daripada itu memang sukacita ya Ibu ya, bisa bekerja dengan segala upaya yang dilakukan dari awal meniti karir dan juga memilih Fakultas Perikanan ini sebagai awal dari perjalanan karir Ibu. Ya, betul. Oke, kita lanjut Ibu. Kemudian bagaimana cerita awal Ibu memulai karirnya? Setelah lulus SMA, saya langsung bekerja. Karena memang pada saat saya SMA juga saya sudah masuk dalam jurusan budidaya perairan ini. Iya. Setelah lulus, saya melamar di Dinas Perikanan Provinsi. Iya. Kemudian saya dipekerjakan sebagai penyuluh lapangan pada saat itu. Sehingga karena waktu saya sangat kosong, banyak yang artinya masih bisa saya kelola di lapangan,
sehingga saya melakukan mengisi waktu saya dengan mengambil kuliah. Karena saya mengingat juga kalau saya hanya dengan lulusan SMA saja, saya tidak akan mampu berkembang, Bu. Mungkin itu sebagai titik awal saya merintis karir saya. Oke. Iya, Bu. Iya. Kemudian apa yang memotivasi Ibu sehingga Ibu bisa meraih kesuksesan sampai seperti ini? Saya berpikir pada saat itu, seperti yang saya melanjutkan kata-kata saya tadi, artinya dengan saya kuliah, pengetahuan saya akan bertambah, kemudian juga akan terjadi peningkatan di bidang karir. Sehingga itu yang memotivasi saya harus tetap melanjutkan kuliah. Kemudian juga saya berpikir bagaimana supaya keadaan saya tidak stagnan saja. Sehingga itulah yang saya manfaatkan untuk saya mengisi waktu saya kuliah dan menambah ilmu pengetahuan saya sehingga juga bermanfaat untuk karir saya. Mungkin itu Bu Tania. Iya, terima kasih Ibu Ida. Mungkin Ibu bisa berbagi beberapa tips ya tentang kunci kesuksesan Ibu sehingga sampai sekarang ini. Ya, terima kasih. Saya di samping kuliah saya juga sambil bekerja. Karena itu tip untuk meraih kesuksesan ini kita harus selalu berusaha. Artinya di bidang apapun, di usaha kita misalnya belajar, kuliah dan sebagainya, kita selalu harus menambah pengetahuan kita, apalagi di bidang pekerjaan. Apapun pekerjaan yang diberikan, kita akan tetap melakukan itu. Meskipun kita tidak bisa, kita akan berusaha untuk mencapai itu semua. Mungkin itulah tips dari apa yang selama ini saya rasakan. Itu Bu. Wah. Terus kita lanjut lagi Ibu. Dulu kalau Ibu sebagai mahasiswa ya, apa kegiatan Ibu selama menjadi mahasiswa? Apakah ada kegiatan lain begitu? Sebagai mahasiswa itu saya lakukan karena pada saat itu kami hanya kuliah pada siang hari, Bu. Mungkin berbeda dengan keadaan yang sekarang ya. Kami kuliah pada jam 3 sore masuk, kemudian selesai biasanya pada jam 8 atau bahkan bisa selesai pada jam 9. Pada waktu itu memang orientasi fakultas atau universitas ini adalah meraih pegawai-pegawai yang tidak sempat untuk melakukan kuliah kalau mereka bekerja pada saat pagi. Dan kami sangat beruntung sekali karena menemukan universitas ini, terutama fakultas perikanannya, tempat kami menginginkan apa keinginan kami, sehingga saat itu siang hari kami masih bisa untuk melakukan kuliah, melanjutkan. Sementara pada pagi hari kami dapat bekerja di kantor ataupun di lapangan. Mungkin seperti itu. Ya, berarti ada pekerjaan lain begitu selain jadi mahasiswa ya, selain betul. Belajar dan berkuliah. Iya, betul Bu Tania. Kemudian apa cita-cita Ibu dulu ketika menjadi mahasiswa? Nah, ini yang merupakan cita-cita yang memang mungkin semua orang juga menginginkan. Cita-cita saya hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik. Karena saya berpikir bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan kita, maka mungkin kondisi kehidupan kita juga akan lebih baik gitu. Dengan ditambah dengan pengetahuan yang kita memang inginkan dan juga nyambung dengan karir yang telah selama ini kita lakukan. Mungkin itu Bu Tania. Oke, kita lanjut Ibu ya pertanyaannya. Menurut Ibu, apa skill atau kemampuan yang perlu dikembangkan oleh generasi muda di tingkat perguruan tinggi sekarang? Terima kasih. Untuk kemampuan yang perlu dikembangkan oleh generasi muda saat ini yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan zaman ya. Artinya kalau kita tidak mampu bersaing, kita akan tertinggal begitu. Jadi sebenarnya kita memperoleh pengetahuan itu tidak hanya di kampus, tapi kita juga harus menambah pengetahuan kita juga di luar. Mungkin dengan berorganisasi, kemudian juga kita juga perlu melakukan magang, misalnya ke tempat-tempat
sentra-sentra perikanan agar kemampuan kita lebih meningkat lagi. Mungkin itu Bu yang harus kita kembangkan sebagai generasi muda. Jadi tidak hanya stagnan, kita hanya memperoleh kemampuan di kampus, tapi juga kita harus mempunyai kemampuan di luar. Mungkin begitu. Berarti pesannya itu juga ditujukan untuk mahasiswa yang sekarang juga masih menimba ilmu di Fakultas Perikanan ya Ibu. Betul, betul. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita menutup wawancara kita, apa ajakan Ibu kepada anak-anak SMA sekarang atau yang masih ingin melanjutkan studinya untuk tidak ragu memilih Universitas Kristen Palangkaraya sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan khususnya di program studi budidaya perairan? Silakan Ibu. Terima kasih. Untuk pesan terakhir yang ingin saya ungkapkan kepada orang tua maupun anak-anak yang lulus SMA untuk tidak ragu memilih Fakultas Perikanan Prodi Budidaya Perairan. Kita tidak perlu sekolah jauh-jauh, tapi dengan kita bersekolah, berkuliah di Fakultas Perikanan Prodi Budidaya Perairan, kita sudah mendapat ilmu seperti yang di luar juga, karena mengingat fasilitas di Universitas Kristen Palangkaraya ini sudah sangat mampu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memperoleh ilmu pengetahuan di bidang budidaya perairan. Di sini labnya ada, kemudian tempat prakteknya ada, dan juga mereka juga tetap selalu mengirimkan mahasiswa magangnya untuk dapat magang di sentra-sentra perikanan. Jadi kita tidak perlu ragu untuk mengirimkan anak-anak kita untuk dapat kembali bersekolah di sini. Kita akan harus memajukan daerah dengan kita mencintai fakultas atau universitas yang ada di daerah kita sendiri. Mungkin itu Tania ajakan saya agar setiap orang tua tidak perlu ragu untuk menyekolahkan anaknya di sini. Terima kasih. Iya, Ibu Ida, terima kasih banyak untuk diskusi singkat kita pada hari ini. Namun ini sangat bermanfaat bagi kita, juga bermanfaat bagi anak-anak didik kita ke depan, khususnya yang mau melanjutkan kuliah di Fakultas Perikanan Program Studi Budidaya Perairan. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Ida untuk diskusi kita. Sama-sama Bu. Dan biarlah ini menjadi pengalaman berharga bagi kita, pembelajaran untuk kita semua, untuk mahasiswa, untuk masyarakat, untuk Universitas Kristen Palangkaraya yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya.